cara cepatnya. Tapi kalau kalian pengen yang blank, ya kalian pengen mendevelop dari awal, dari kosongan, kertas kosong, juga bisa. Klik new, cross fungsional, pilih yang blank, maka kondisinya akan kosong seperti ini. Ini saya nggak mau yang horizontal Pak, oke tinggal dihapus, udah kosongan. Caranya bagaimana menambahkan? Ini pakai swimline namanya. Oh ini nggak ada Pak, ini kosong semua, ini kosong semua, ini kosong semua, ini hilang semua. Tempat saya kok nggak ada Pak. Oke, kita munculkan toolboxnya. Caranya bagaimana? Perhatikan, klik more shape, kemudian pilih yang flowchart, kemudian pilih yang pertama basic flowchart shape, klik, akan keluar. Ya. Nah, akan keluar seperti ini. Kalau tadi mau memunculkan swimline tadi, kolom-kolomnya, klik lagi more shape. Kemudian pilih flowchart lagi, kemudian centang yang cross functional flowchart shape. Ulangi, pilih more shape, pilih flowchart, kemudian pilih yang cross functional flowchart shape. Oke, maka akan muncul swimline kayak gini. Kalau ini kosongan, ya, maka kamu bisa menarik lah. Ini bedanya sama power design ya. Kalau power design, kalau kalian masih ingat yang saya katakan, tinggal diklik, kemudian taruh kursornya ke tengah, klik kiri. Dia nggak bisa. Dia bisanya adalah diseret. Diklik kiri, tahan, seret. Maka akan muncul seperti ini. Ya, muncul seperti ini. Terus ini entitas, ini namanya entitas. Entitasnya sini. Ini judulnya sistem apa? Entitasnya lebih dari satu Pak, nambahnya gimana? Tarik lagi swimline, terus dekatkan di sini, maka dia akan otomatis. Dekatkan lagi, satu lagi, sampai sesuai dengan yang kamu butuhkan atau soal butuhkan. Nah, nanti ada kemungkinan banyak entitas, sehingga lebih bijaknya di dalam satu halaman itu tidak semua entitas digambarkan di satu halaman. Bisa menggunakan halaman berikutnya. Misalkan halaman ini hanya untuk membuat tiga entitas, padahal kita butuh 5 entitas. Ya sudah, bikin lagi, tambah di sini insert page, halaman 2 tambahin lagi. Nanti bisa kita sambungkan. Nanti kita akan belajar bagaimana koneksi antar halaman. Misalkan butuh 2 lagi. Sudah, ini satu, ini satu. Oke, selesai. Oke. Nah, masih ada yang bingung? Terus Pak, saya nggak mau warna biru. Warna biru nggak cocok untuk diri saya. Oke. Pakai desain, kemudian kalian pilih-pilih di sini gambarnya macam-macam. Warnanya macam-macam ya. Pengen hijau. Pengen singkiani, ya nih. Pink ada. Ya pakai dong. Dilihat sendiri lah nanti. Oke, sudah. Ampun, sudah. Ini caranya untuk membuat awalan. Mari kita kembali ke teori kita. Saya akan loncat-loncat. Jadi saya akan menjelaskan balik ke visio. Jadi perhatikan baik-baik. Kita ke bagian flowchart. Bagian flowchart, simbol flowchart itu dibagi menjadi 3 jenis. Kalau dia nggak ada pembagian, ya karena cuma punya 4 komponen. Kalau di flowchart karena simbolnya banyak, itu dibagi menjadi 3 jenis, ya atau 3 kelompok. Flow direction simbol, processing simbol, dan input output simbol. Mari kita kenalan dengan satu-satu simbol di dalam flowchart. Di belakang ada suara saya? Materi ini juga bisa kalian cek di bukunya Marshall Biramni, ya, Marshall Biramni di chapter 3. Lupa yang berapa?
ya chapter 3 ini kayak gini ya. Kalian bisa lihat-lihat, baca lebih jelasnya nanti. Yang pertama adalah flow direction. Kalian sudah tahu data flow, aliran data, berarti flow direction ya mirip dengan konsep aliran data. Kalau di PFD kalian sudah mengenal arrow atau anak panah yang artinya adalah aliran data. Di sini aliran data masih digunakan. Ya, yang paling bawah ini. Ini menunjukkan arus dari sebuah proses aliran. Sama konsepnya. Bedanya di sini ada tambahan dua simbol lagi. Namanya simbol connection one page, ada on page maksudnya, dan yang atas ini adalah connection off page. Mari kita kenalan di sini. Maksudnya bagaimana Pak penerapannya? Ya, misalkan kayak gini. Saya akan bikin simbol-simbol dulu. Nanti saya penjelasan simbolnya nanti. Ya. Ini caranya, misalkan bikin kayak gini. Misalkan di sini. Menyiapkan materi perkuliahan, ya, misalkan di sini ada dosen, gitu ya. Terus kemudian di sini ada dokumen, berarti dokumen materi perkuliahan, ya. Terus kemudian saya pakai pointer untuk membuat aliran datanya. Nah, kemudian informasi materi perkuliahan ini disampaikan ke mahasiswa. Mahasiswa ada di sini ya. Sekarang di sini mahasiswa. Artinya materi saya taruh di Cydia, kemudian kalian unduh. Jadi saya membuat materi, saya masukkan Cydia, kalian mengunduh melalui Cydia. Ada aliran data di situ. Ada proses yang berjalan. Kalian bisa membuatnya seperti ini, ya. Ini dokumen apa? Dokumen materi perkuliahan. Saya nggak suka polosan ya, saya sukanya itu pakai yang namanya grid. Nah, saya kasih grid. Jadi kayak menulis halus. Zaman dulu kan buku kotak. Nah, lihat di sini, perhatikan. Aliran ini artinya bahwa materi perkuliahan ini diunduh atau disampaikan ke mahasiswa menggunakan konektor seperti ini. Nah, ini aliran kayak gini ya. Bisa, tapi melewati entitas yang lain pastinya. Dan ada kemungkinan akan tumpang tindih. Ya, tumpang tindihnya kayak gimana Pak? Misal kayak gini. Padahal nggak lewati ini. Ya. Nah, cara lainnya seperti yang diungkapkan di materi ini. Ada 3 ya. Simbol konektor, simbol untuk keluar atau masuk prosedur atau proses dalam lembar atau halaman yang sama. Sehingga penerapan dari simbol konektor yang on page tadi, yang lingkaran kecil, alih-alih menggunakan ini, kalian bisa menggantinya dengan menggunakan simbol yang pojok kiri paling bawah, namanya on page reference. Kalian taruh di bawah sini, kemudian kalian koneksikan. Kalian bikin aliran datanya, ya. Terus kemudian kalian jangan lupa kasih notasinya, misalkan angka A misalkan, atau angka atau huruf, bebas terserah. Ini menunjukkan bahwa materi perkuliahan ini akan dikoneksikan ke entitas yang lainnya atau dikirimkan ke entitas yang lainnya. Di sini alih-alih menggunakan anak panah, maka kita bisa menggunakan seperti ini. Konsepnya sama. Ya. Jadi informasi ini berpindah ke sini, diterima oleh mahasiswa. Tidak ada lagi
Masuknya sama dengan membuat seperti ini. Jadi nggak perlu ngelewatin entitas lain. Ya, kalau contohnya di bukunya Romney, kayak ini. Nih, lihat ya. Ya, ini ada sebuah bagian entitas, bagian penggajian. Bagian penggajian bla 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 membuat laporan pajak bulanan. Di laporan pajak bulanan itu terbitlah dokumen laporan pajak. Laporan pajak ini dikirimkan ke berbagai entitas, salah satunya ke bagian utang. Maka alih-alih membuat gambar seperti ini, dia bisa aja kayak gini. Ya. Bisa kayak gitu. Tapi lihat, dia memotong banyak aliran, sehingga ketika divisualisasikan kemungkinan akan ada tabrakan atau tumpang tindih aliran data yang mungkin akan membuat rancu pembacanya. Sehingga si Romney ini bilang, kamu bisa loh menggunakan ini konektor, kemudian di tempat yang ditujukan maka sama kan, ini ada teks, ini juga ada teks. Ini dokumennya sama, kelihatan kan? Itu fungsi dari konektor on page atau mengkoneksikan proses di halaman yang sama. Satu lagi ada off page reference atau mengkoneksikan ya ini di halaman yang berbeda. Misalkan saya hapus, misalkan materi perkuliahan ini ditujukan kepada tendik ya, administrator untuk diperbanyak. Maka tendik ini kebetulan entitasnya dibuat di halaman yang terpisah. Maka kita bisa menggunakan off page ini. Kita ke existing page halaman 2 karena si tendik tadi berada di halaman kedua. Pilih yang existing page. Kalau new page nanti akan bikin halaman 3, padahal halaman 3 kan kosong. Halaman yang ada tendiknya ada di halaman 2, maka gunakan existing page atau halaman yang sudah dibuat sebelumnya. Klik OK. Kemudian dia akan secara otomatis dibuat seperti ini. Ya, di sini. Balik lagi dulu ke sini. Jangan lupa kasih koneksi dulu sehingga kita tahu bahwa mata kuliah ini, dokumen ini ditujukan ke tendik. Kita kasih anotasi, kita kasih nama, misalkan B, gitu ya. Terus di sini kalian tinggal klik 2 kali, klik, maka otomatis dia akan pindah ke sini. Tinggal ini juga diganti nama B, terus kasih dokumen tadi, set, kasih konektor. Jangan lupa kasih nama, yaitu materi perkuliahan. Artinya bahwa dokumen yang dibuat oleh Pak Logar ini, oleh dosen ini, ditujukan ke tendik yang entitasnya ada di halaman Google. Ya. Ini nggak usah buka page 2 page ini, cukup di page 1, ini klik 2 kali, maka dia otomatis pindah ke sini. Jangan lupa dikasih notasi yang sama sehingga kita bisa men-tracer atau menelusuri dokumen ini larinya kemana. Jangan sampai kita seperti proses yang ada inputnya tapi nggak ada outputnya, dinamakan nggak ada inputnya, nggak ada outputnya. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan apa ini? Pak, kalau misal referensi itu memang lebih dari 1 nggak apa-apa ya Pak? Ini contohnya. Ini referensinya lebih dari 1, 2, 3. Ya. Ini off page semua ini.
Ini masuknya ke sini. 1, 2, 3. Ini kan halaman yang berbeda. Ini kan beda entitas tadi. Ini payroll, ini account payable, ini manajemen, ini general ledger. Jadi kalau yang office itu lebih enak buat yang beda halaman. Memang untuk beda halaman, bukan enak untuk beda halaman. Karena gini loh mas, menggambar ini juga ya butuh seni. Maksudnya seni itu butuh rosomu. Bisa kok semua entitas itu dijadikan satu halaman, bisa. Cuman ya membacanya juga mungkin akan susah ketika banyak gambar yang terlalu rapat, sehingga ketika kita ingin membaca alurnya, menganalisis alurnya itu menjadi susah karena terlalu rapat tadi, apalagi pakai tumpang tindih. Sehingga lebih baik ketika menggambar ya beri jeda space yang lebar sehingga menjadi lebih lega dan mudah dibaca. Kan bisa jadi gambarnya nanti kayak gini loh mas, di dalam satu kolom ini bisa 1, 2, 3 lajur kan, gitu loh. Makanya memungkinkan untuk kita membuat entitas atau menuliskan entitas di halaman yang berbeda. Bertanya lagi? Ini yang baru 3. Ini adalah simbol flow direction. Gak usah dihafalin, pahami aja. Karena gambar ini semuanya ada. Nanti ada gambar yang nggak ada di sini dan harus dicari, nggak ada di sini dan harus diketik di sini. Oke, lanjut biar cepat. Processing simbol. Ini adalah simbol, kelompok simbol yang menggambarkan sebuah proses. Yang pertama ada simbol proses yang proses itu dilakukan berbantu komputer, gadget, ataupun teknologi. Misalkan mengirim email, mencatat transaksi di Excel, menghitung hutang gaji pegawai di spreadsheet. Manualnya apa? Mengirim surat ke kantor pos, menandatangani dan cap basah. Manual kan? Bisa bedain ya. Jadi kalau kalian nemu sebuah proses atau kegiatan yang berbantu komputer, pakai simbol proses ini. Saya taruh di sini. Ini adalah proses berbantu komputer atau teknologi. Kalau kalian menemukan sebuah proses atau kegiatan yang dilakukan secara manual, manual itu kayak gimana sih Pak? Kalau si Romni nyontoni kayak gini, approve and sign check, menyetujui dan menandatangani surat atau berita. Post to general ledger and mark voucher pass, posting ke buku besar. Mungkin buku besarnya belum berbasis Excel atau berbasis web ya, masih pakai buku besar ya, buku besar arisan itu ya. Ya. Ini ada juga apa nih? Nah ini, prepare paycheck and payroll register update file. Ini semuanya dilakukan oleh manual ini. Prepare paycheck, ya. Payroll gajian, jadi gajinya masih ada struk gajinya, ini masih ada slip gajinya, ditulis satu-satu. Oh sekarang kan sudah transfer. Kayak gitu. Nah ini simbol-simbol kegiatan yang dilakukan secara manual. Ya, kalau kalian nemu nanti kegiatan seperti itu, maka itu adalah kegiatan manual. Ini trapesium terbalik. Jajar ginjal. Trapesium. Ya kalau ya trapesium. Maaf bedain trapesium sama jajar ginjal itu bingung. Kalau bilang ketupat sama layang-layang bisa. Yes. Nah sekarang yang kedua, ini udah satu ya paket ya. Yang kedua atau yang ketiga ini, tiga simbol ini sama. Inilah simbol arsip atau kalau di DMD data store. Simbolnya berbeda, nama simbolnya adalah segitiga terbalik. Nyarinya juga nggak ada di sini. Kalian harus tulis di sini, tulis archive.
archive. Oh, harus bisa dipakai. Iya, kebetulan. Kebetulan harus pakai bahasa Inggris. Nah, di sini ada offline storage. Bentuknya kayak gini. Nah, ini adalah simbol arsip. Arsip kalau di DFD nggak ketahuan, arsip ini diarsipkan, ya. Data ini diarsipkan by apa? Itu nggak ketahuan kalau di DFD. Kalau di flowchart bisa, misalkan arsip atau data ini, file ini diarsipkan berdasarkan tanggal, berarti kita tulis D atau date. Arsip ini diarsipkan, ya, file ini diarsipkan berdasarkan nomor numerik, nomor, atau arsip ini file ini diarsipkan berdasarkan abjad alfabetik. Date, numerik, alfabetik. Sortir gitu. Ya, kan bisa toh, maksudnya nek kaya kamu ke dokter itu di belakangnya resepsionis dia punya kotak gede-gede gitu ya, yang ada kertas-kertas udah lusuh-lusuh gitu ya. Ya kalau ada tulisan A, atau nggak usah jauh-jauh lah, ke Indomaret, ke Alfamart gitu ya, itu atau ke toko store mana gitu, dia pasti akan menjajarkan displaynya itu berdasarkan apa, misalkan ukuran L, M, XL gitu kan. Terus di handphone, di laptop kalian mau buka ini berdasarkan apa, itu kan juga ada di sini. Ya, di PDF ini, di mana shop ini ada berdasarkan nama, berdasarkan data, tanggal. Ya itu mirip seperti itu, dan itu tercetak atau terdokumentasi di flowchart. Kalau di PDF nggak kelihatan. Ya, processing aman. Jadi ada simbol berbantu komputer, manual, sama arsip. Terus ini kelompok ketiga adalah input dan output. Ya, ada banyak simbol. Mari kita bahas yang pertama. Seperti yang saya tulis, DFD nggak membuat simbol dokumen. Di flowchart itu dibuat ada simbol dokumen, simbolnya kayak gini. Ini simbol dokumen. Ya, ini simbol dokumen. Nah, dokumen itu bisa jadi lebih dari satu rangkap, bisa 2 rangkap atau 3 rangkap. Contoh paling gampang, kalau kalian beli sesuatu, terus memperhatikan nota jualnya, itu ada beberapa layer, yang warna putih, warna merah, warna kuning. Dikasih kamu mungkin yang warna putih, terus kemudian yang warna selanjutnya di paku itu terus ditaruh kayak gitu ya, mungkin kayak gitu, atau disimpan. Nah, itu berarti dokumennya lebih dari satu. Nama dokumennya satu, tapi secara fisik dokumennya ada banyak. Sama kayak misalkan kamu bikin laporan keuangan, karena dibutuhkan dikirimkan ke banyak stakeholder, akhirnya dokumen itu diperbanyak. Nah, di dalam flowchart kita juga membuat seperti itu. Jadi dokumen, misalkan dokumen nota penjualan, faktur, tagihan, kalau memang harus dibuat 3, di dalam flowchart kita harus membuat 3. Kalau dibuat cuma 1, ya buat 1. Kalau dibuat 10, ya buat 10. Nah, gimana Pak membuatnya? Nih, misalkan, jadi ditarik lagi, gitu ya. Caranya gini, ditumpuk, tapi numpuknya dari belakang itu yang paling depan. Caranya gimana? Ya tinggal di sini aja, di bring back aja, terus bring back aja. Nah, jadinya kayak gini. Bapak mau tanya, Oke. berarti itu nanti penamaannya cuma yang paling depan aja ya Pak? Nah, biar ini kemana, ya dokumen si misalkan namanya nota yang satu kemana, nota kedua yang kemana, nota ketiga yang mana, jangan lupa dikasih nomor, misalkan angka 1, biar kelihatan pakai pojok kanan atas.
pojok kanan atas, pojok kanan atas, sini pojok kanan atas. Terus namai, misalkan namanya apa tadi? Jualan, ya. Terus kemudian tinggal ditaruh di sini, dikecilin. Gimana tadi tetap gini? Nah, udah selesai. Kalau udah, tinggal nanti digabung kontrol grup yang nggak digini. Kok yang kontrol tadi nggak punya gimana Pak kontrol? Ulang-ulang. Ini tinggal diginiin. Terus. CTRL, CTRL dulu. Ini kan tinggal diginiin. Terus CTRL G. Oh. Nanti yang satu ke pelanggan, yang satu ke bagian accounting, yang satu ke bagian piutang, gitu. Jadi aliran data dokumen itu jadi jelas. Karena setiap dokumen yang keluar mana itu akan disimbolkan berbeda. Misalkan kalian lihat kayak gini, nah, lihat kan, 1, 2 gini ya. Jadi time card ini cuma punya satu dokumen, payroll dia punya 1, 2, employee check punya 1, 2 dokumen, punya 2 dokumen, 1 dokumen. Berarti kan ada 5 tuh ini. Iya. Itu ke atas gitu. Boleh ke atas, ke bawah juga boleh, ada contohnya juga ya. Yang pasti yaitu ada namanya. Jadi kalau ini kebetulan yang saya contohkan namanya sama, ya namanya sama kebetulan, namanya kebetulan sama. Tapi kalau namanya berbeda, ya kalian harus membuat yang berbeda kayak ini contohnya tadi. Ini dokumen. Jadi membedakan dengan DFD di flowchart lebih spesifik. Lanjut. Ada simbol manual input. Manual input itu ketika ada sebuah, ini ya simbolnya ini yang custom 1 ini. Manual input itu misalkan kalau contoh ada nggak ya? Nggak ada di sini. Manual input. Ada. Manual input itu kalau di bahasanya simbol untuk menggambarkan pemasukan data secara manual online keyboard. Jadi misalkan data ini kalian ketik tabulasi, diketik dengan menggunakan keyboard. Karena ada data yang dimasukkan berdasarkan dari catatan tangan. Ada data yang dimasukkan melalui foto. Jadi data atau apapun itu yang dimasukkan secara online keyboard, maka simbolnya ini. Yang bawah itu adalah simbol display. Adalah simbol untuk mengasosiasikan peralatan yang digunakan atau peralatan output yang digunakan. Saya kasih contoh. Misalkan Pak Loger mempersiapkan kuliah, mempersiapkan perkuliahan. Pak Loger kemudian membagikan dokumen atau menyiapkan dokumen berusaha kuliah, outputnya adalah dokumen dan juga dokumen yang kalian unduh tadi, dan juga menampilkan materi perkuliahan. Ini dokumennya namanya materi perkuliahan, dan menampilkan materi perkuliahannya di layar LCD. Maka Pak Loger akan menggunakan, nah di sini agak berbeda. Namanya apa ya? Namanya adalah display. Oke. Jadi sini display. Nah ini display. Kalau di sini namanya juga sama, materi perkuliahan. Artinya materi perkuliahan ini dengan simbol ini diartikan materi perkuliahan disajikan melalui layar LCD, di display melalui layar LCD. Nah hubungannya ya tinggal dikoneksikan aja ini, terus kemudian
waktu yang bersamaan saya share materinya, kemudian di waktu yang bersamaan saya juga mendisplay materi itu melalui layar LCD. Kegiatan seperti itu bisa disimbolkan seperti itu. Kalau pakai yang itu apa? Yang mana? Itu ada tulisannya yang LCD. CRT monitor ini ya. Ini tidak di ini anu Mas. Nanti kan ada namanya UML, Unified Model Language, ada CDM, ada PDM, Physical Data Modeling sama Content Data Modeling. Nah, ada simbol-simbolnya sendiri khusus untuk ini ya, simbolnya simbol-simbol ini untuk visualisasi program yang lain. Jadi nggak bisa dicampur. Nanti ada simbol nah ini nanti kita juga membuat ini loh, actor. Tapi nggak ada di sini simbolnya. Ini ada di use case diagram atau di kelas diagram di pertemuan selanjutnya. Ada simbol manusianya Mas. Ya. Nanti kita belajar bikin simbol pakai simbol manusia ini. Kalau yang 3D itu juga beda. Yang 3D yang user itu juga beda. Yang jawabnya departemen itu. Tak kok. Yang berhijab. Ada yang cewek kan? Yang Iya ya. Iya beda. Semuanya punya ininya sendiri. Jadi bahasa pemrograman ataupun perancang sistem itu UML, kalau kamu udah balik pertemuan 6 Gak ketok ya. akan ada 12 jenis Unified Model Language. Yang kita pelajari cuma 3. Case diagram, use case diagram, activity diagram, sama kelas diagram. Nah itu setiap anu simbolnya beda-beda. Maknanya juga beda. Nah inilah yang nanti akan kalian gambar dalam proyek kalian. Jadi ini menjawab pertanyaanmu kan. Jadi kenapa kok pakai yang ini? Ya karena ini flowchart. Yang lainnya digunakan untuk yang lain. Ya, lanjut. Kemudian di sini ada simbol hard disk. Ini kalau input atau outputnya pakai hard disk. Hard disk berarti tinggal diklik ya tulis hard disk karena di basic flowchartnya nggak ada. Hard disk itu ya storage. Nah ini data store. Ya ini namanya hard disk. Jadi kalau disimpan melalui hard disk mau eksternal atau internal ya pakai ini. Terus disket, ada yang pernah lihat disket? Disket itu kayak gak asing ya? Oh gak bisa internet. Coba dispasi Bapak. Saya kan dosen modal, saya punya modul sendiri. Ya sudah Nggak mungkin, kan ada passwordnya. Loh, bisa? Wah, Yang bagi saya. disket. Ini disket. Ini adalah storage zaman dulu yang isinya maksimal 100 sampai 125 kbps. Kalau megabyte nyimpen apa? Wah. Ada yang lebih besar lagi. Namanya adalah floppy disk. Kita game. Digital Pak. Manual. Ini yang kecil.
Jadinya perbandingannya seperti ini. Itu cara pakainya gimana, Pak? Nah, ini flash disk, ini floppy disk, ini apa ya? Disk pokoknya. Oh ini yang floppy disk ya. Flash disknya besar banget ya sebenarnya. Karena dulu kan motherboardnya itu motherboard tidur. Jadi karena sekarang kan motherboardnya berdiri gini ya. Dulu motherboard itu di sini, terus di atasnya itu layar. Tumpuknya Aku merasa berubah. Itu cara pakainya gimana, Pak? Malah gitu. oh apa ya? CPU kok CPU. Nah kayak gini nih. Tapi dia jadi Ini apa sih ini? Ini apa sih ini? Gede. Yang ini disket, yang ini floppy disk. Ya dia nggak jual teknologi, dia jual kenangan. Kayak gini. Nah sekarang kan model kayak gini. Dulu kayak gini. Enggak. Terus pada itu selanjutnya ini yang nggak kalah penting, simbol terminal. Terminal ini adalah untuk memulai dan mengakhiri sebuah flowchart. Pakainya yang ini, start end. Ya, start end. Biasanya kita namai mulai, start, atau dinamai oleh entitas yang akan memulai sistem itu. Oke, contohnya ini. Contohnya di punyanya si Romni ini. Jadi si Romni ini nah ini si Romni ini kayak gini. Ini kan bagian penggajian. Nah, bagian penggajian itu memulai bekerja dari human resource. Jadi yang memulai, payroll itu kan bagian, ada namanya departemen penggajian. Di dalam penggajian itu, ya kalau hubungannya sama gaji berarti sama manusia, berarti ada HR-nya juga di situ, human resource-nya di situ. Terus departemen yang lain untuk sebagai dasar menggaji, ya itu kan butuh apa? Absensi. Itu kan reportnya dari masing-masing departemen, sehingga terminalnya dimulai dari ini. Human resource itu untuk memperoleh data kepegawaian sehingga bisa diupdate mana yang sudah pensiun, mana yang apa istilahnya ya, yang pensiun, berapa gajinya, berapa potongannya, PKP atau enggak dan sebagainya. Nah di sini yang departemen adalah terkait dengan dokumen time card atau dokumen absensi, presensi. Nah ini sebagai dasar nanti untuk membuat laporan penggajian dan juga membuat laporan pajak. Jadi terminal itu bisa dibuat nama start, mulai, atau nama entitas yang akan memulai sistem itu. Dan juga bisa diakhiri dengan kata selesai atau end. Oke, itu yang pasti ada. Jadi di dalam suatu proses, di dalam suatu flowchart harus ada terminal untuk memulai dan juga untuk mengakhiri, itu harus jelas. Diakhirinya di entitas mana itu juga harus jelas. Kemudian selanjutnya terakhir adalah, bukan terakhir, di sini ada simbol penjelasan. Simbol penjelasan ini misalkan kayak gini ya, misalkan kayak gini. Materi perkuliahan didisplay menggunakan LCD. Nah kamu ternyata harus memberikan penjelasan lebih rinci terhadap